Halo teman-teman, selamat datang di ASO Channel. Saluran campur aduk apa aja saya masukin, tapi bikin videonya masih jarang ya. Dan channelnya juga masih baru. Oke, saya baru saja membeli sebuah mic wireless merek Godox Movlink 2 M2. Ini ya. Mic ini merupakan penerus dari mic Godox Movlink yang sebelumnya, yang pertama. Bedanya apa? Kalau saya baca di internet, Movlink 2 ini jarak transmisinya bisa mencapai 100 meter tanpa halangan. Kalau yang Movlink 1 itu hanya 50 meter ya, tapi ya sebenarnya 50 meter pun sudah cukup jauh ya. Kemudian Movlink 2 ini ketahanan baterainya diklaim tahan sampai 8 jam, sedangkan yang Movlink pertama sampai 6 jam. Lalu Movlink 2 ini ada fitur DNR, Digital Noise Reduction atau peredam kebisingan, sedangkan yang pertama belum ada ya. Dan perbedaan lainnya dari segi desain motifnya. Untuk ukuran dan bobotnya sama, tapi Movlink 2 ini ada semacam corak atau motif ya pada mic-nya, sehingga terkesan lebih mewah barangkali ya. Mic ini harga resminya 2,199 juta atau 2,2 juta lah ya. Tapi saya belinya dengan harga di bawah itu karena bukan di toko official. Tapi mudah-mudahan masih ori ya, dan klaimnya sih ada garansinya juga gitu. Sebenarnya saya mengincar dua merek lain ya. Ada Boya XM6 dan ada Saramonic Blink 500 Pro X, tapi ya harganya lebih tinggi. Ini yang paling murah ya. Dan ini buatan Cina. Godox ini terkenalnya sebagai merek lighting dan kali ini bikin mic wireless. Mudah-mudahan tetap oke ya kualitasnya. Saya beli mic ini ya karena agak repot ya dengan mic yang kabel mulu nih. Ini mereknya Boya kabel BYM1. Menurut saya bagus banget ini mic ya, dan saya puas dengan hasilnya, tapi ya kurang praktis aja. Oke, mari kita lihat apa saja isi di dalam paket penjualannya. Godox Movlink 2 M2. Seperti ini. Oke. Nah, di samping sini ada fitur-fitur unggulannya. Support real-time monitoring, kemudian broadcasting quality audio, lalu switchable mono atau stereo mode, digital noise reduction function, dan 100 meter jarak transmisi. Ini isi paketnya. Made in China. Oke, kita buka ya. Nah, ini dia di dalamnya. Pertama ada charging case ya. Di strapnya tadinya terpisah ya, sudah saya pasang. Di dalamnya ada mic-nya. Kita lihat ya. Tuh, ada 3 item ya. Yang satu adalah receiver yang tengah, kemudian yang 2 lagi adalah transmitter. Ini posisinya boleh tuker-tuker ya, sama aja ukurannya. Tuh. Dan ini ada magnetnya, jadi tidak jatuh. Tidak akan jatuh walaupun terbalik. Ini tidak menyimpan daya ya, makanya nggak nyala tuh ketika dibuka. Tapi lumayan lah, jadi bisa ngecas dari satu tempat saja, satu colokan saja. Oke, kita taruh. Ini dia isi dari paket penjualannya. Di sini ada charging case dengan 3 mic di dalamnya. Nanti kita lihat ya, kita buka. Kemudian ini buku panduan. Lalu ini adalah kabel Type-C untuk ngecas. Jadi bisa ngecas ke sini, bisa juga masing-masing mic ini dicas ya. Jadi dikasihnya 3. Lalu ini adalah kabel untuk menyambungkan ke handphone ya. Ini kabel dari TRS ke TRRS, 2 garis ke 3 garis. Saya juga dikasih konverter dari TRRS ya ke Type-C. Tapi saya cek ini tidak berfungsi ya. Mungkin nanti saya beli lagi. Kemudian ini adalah kabel untuk menyambungkan ke kamera digital atau kamera mirrorless ya. TRS ke TRS. Sama-sama 2 nih garisnya. Bagus ya, ini kabelnya ada uliran-uliran seperti ini, jadi rapi. Kemudian ini dikasih 2 windshield atau bulu kucing ya, untuk menahan angin kalau di tempat yang berangin. Kemudian di sini ada 2 mic clip-on untuk dipasangkan ke kerah baju.
Ini dicolokkan ya dari transmitter, kemudian clip on-nya ditaruh di kerah baju seperti ini. Dan ini bagusnya dia ada pengikatnya, bagus nih. Jadi bisa lebih rapi. Lalu terakhir ada pin magnetik. Ini untuk ditempel ke kerah baju atau ke baju lah, ke jaket. Nanti saya tunjukkan cara pemakaiannya. Sekarang kita lihat lebih detail ya mic-nya seperti apa. Nah, ini di dalamnya ada 3 mic ya. Yang satu merupakan receiver, yang dua lagi merupakan transmitter. Receiver adalah mic yang disambungkan ke kamera atau ke handphone. Sedangkan transmitter adalah yang kita pegang untuk kita ngomong. Kalau kita lihat ini tidak ada perbedaan ya antara transmitter dengan receivernya. Oh ya, nih kalau dimiring-miringin begini terlihat ada corak ya di Muffling 2. Kalau Muffling 1 tidak ada corak seperti ini di bagian atasnya. Untuk membedakan mana receiver dan transmitter, kita harus melihat bagian atasnya ya. Kalau yang ini, nah ini ada speaker di sini, berarti ini transmitter. Kemudian ini untuk mic clip on. Kemudian yang tengah ini adalah, nah ini dia receivernya. Ada gambar kamera. Nah. Kemudian ini lubang untuk monitoring. Jadi orang yang pegang kamera, dia bisa dengerin suara kita. Kita coba lihat lebih detail ya, sambil kita nyalakan. Oke, kita nyalakan ya. Di sini ada tombol power. Pijit lama untuk menyalakan. Nah, yang kanan ini adalah receiver dan yang kiri ini transmitter. Receiver ada dua ya, ada dua muka nih. Ada mic A dan ada mic B. Nah, yang transmitternya ini adalah mic B ya. Kita lihat lebih detail. Di receivernya ini ada tombol power. Kalau dipijit lama dia menyalakan atau mematikan. Kalau dipijitnya satu klik aja, dia akan memindahkan dari mic A ke mic B. Tuh, seperti itu ya. Untuk mengatur gain inputnya. Kalau tidak diatur, maka gain inputnya akan berubah dua-duanya. Tuh, dinaikkan atau diturunkan ya. Nah, ini adalah tombol volume ya untuk menaikkan atau menurunkan gain input. Di sini gain inputnya mulai dari minus 5 desibel sampai plus 10 desibel. Nah, 10 ini paling tinggi. Paling rendahnya minus 5. Oke, kemudian layarnya seperti ini. Ini layarnya biasa aja sih, bukan OLED ya. Kemudian di sisi kanan ini ada tombol pair dan M atau S, mono atau stereo, dan lubang untuk ngecas Type C. Di belakangnya ini ada jepitan. Nah, karena ini receiver, maka ini untuk ditaruh ya di hot shoe, baik hot shoe kamera ataupun hot shoe holder U tripod yang untuk HP ya. Di bagian atasnya ini lubang jack audio TRRS ya untuk monitoring. Yang sebelah kanan lubang jack audio TRS untuk disambungkan ke kamera atau ke handphone. Oke, ini tampilan dari receivernya ya. Ini masih ada plastiknya ya, nggak usah dicopot lah. Lumayan untuk pelindung layar. Selanjutnya kita lihat yang transmitter. Bagian depan ini layar, dia ada indikator baterai ya, dan indikator mic-nya berfungsi atau tidak gitu. Kemudian lampu yang kebiruan ini tanda sudah connect ya. Jadi dia di sini biru, di receivernya juga biru. Lalu di sebelah kiri ada tombol power dan tombol mute. Di belakang ada jepitan untuk ditaruh di kerah baju ya. Di sisi kanan ada tombol pair dan DNR, Digital Noise Reduction. Kalau diklik sekali maka fitur DNR-nya akan aktif. Ditandai dengan logo orang ya, gambar muka orang tuh, seperti itu. Jadi berisik di latar belakang bisa diredam, tapi akan ngaruh ke kualitas suara sih. Lalu di bawah ini ada lubang Type C. Di atas ini adalah mic internal yang cukup besar, dan di sampingnya adalah lubang untuk mic clip on atau mic lavalier. Oke, ini adalah tampilan dari transmitter Godox Muffling 2. Seperti ini ya. Lumayan oke lah, bentuknya kotak.
Beratnya ini tertulis 27 gram, jadi sangat ringan. Oke, selanjutnya kita akan tes mic ini ya, kualitasnya seperti apa. Halo teman-teman, sekarang saya sudah memakai mic wireless Godox Movelink 2 M2. Sampai akhir video ini saya akan pakai mic ini. Bagaimana suaranya teman-teman? Ini saya pakai gain input plus 7 dB ya. Begini suaranya dengan jarak sekitar 1 jengkal dari mulut ya. Kalau didekatkan banget ya, seperti ini suaranya. Kalau dekat dengan sumber suara, mungkin untuk pemakaian standar akan ditaruh di kerah baju atau di leher ya. Nah, seperti ini posisi standarnya. Bagaimana suaranya teman-teman? Ini dengan gain input plus 7 dB. Selanjutnya saya akan mengecek beberapa gain input mulai dari minus 5 ya sampai plus 10. Nah, ini adalah suara yang dihasilkan oleh mic wireless Godox Movelink 2 M2 dengan gain input minus 5 dB. Bagaimana ya? Tentunya suaranya kecil sekali ya. Saya sudah tes beberapa kali. Untuk lebih besar harus didekatkan ke sumber suara. Kita coba ya. Nah, ini suaranya kalau minus 5 dB didekatkan ke sumber suara. Ini suara dekat ya. Kalau saya jauhkan lagi sekitar 1 jengkal, seperti ini suaranya. Ini dekat lagi, seperti ini suaranya. Gain input yang minus ini ya akan mengurangi noise di belakang, tapi ya harus dekat dengan sumber suara. Selanjutnya saya akan cek dengan gain input 0. Nah, ini suaranya dengan gain input 0. Mungkin harus tetap didekatkan ya. Nah, ini kalau dekat suaranya seperti ini, kalau agak jauhan seperti ini. Kalau ditaruh di baju. Nah, kalau ditaruh di baju seperti ini suaranya teman-teman. Nah, apakah cukup jelas? Oke, selanjutnya saya akan coba dengan gain input plus 5 dB. Ini hasil suara dari mic wireless Godox Movelink 2 M2 dengan gain input plus 5 dB. Dengan gain input seperti ini mestinya sudah normal sih suaranya ya. Saya bandingkan dengan mic Boya kabel, itu suaranya imbang-imbangan di gain input plus 6 atau plus 7. Dengan plus 5 suaranya tidak perlu didekatkan banget ya ke sumber suara. Lalu bagaimana kalau didekatkan? Ini suaranya kalau didekatkan dengan gain input 5 dB. Ini dengan jarak sejengkal dari mulut. Ini jika didekatkan. Oke, selanjutnya saya akan coba dengan gain input yang maksimal ya, plus 10. Nah, ini suaranya dengan gain input plus 10. Bagaimana suaranya teman-teman? Kalau saya dekatkan seperti ini ya suaranya. Gain input plus 10. Tes 1 2 3. Mic Godox Movelink 2 M2. Untuk pemakaian normal saya taruh di kerah baju ya. Nah, ini dengan gain input plus 10 suaranya seperti ini dari mic wireless Godox Movelink 2 M2. Selanjutnya saya akan coba tes fitur digital noise reduction-nya ya. Saya akan nyalakan kipas dulu. Nah, sekarang kipasnya sudah nyala ya. Mestinya suara berisiknya masuk nih ke dalam mic ini. Saya akan coba aktifkan fitur noise reduction-nya. Nah, sekarang fitur noise reduction-nya sudah aktif. Mungkin suara kipasnya akan berkurang ya, berkurang banyak. Tapi biasanya sih suara sayanya jadi nggak natural ya. Saya lebih suka suara yang normal ya, tanpa DNR ya. Tapi ya fitur ini jadi opsi lah untuk misalnya kalau kita merekam di pinggir jalan seperti itu. Saya nonaktifkan lagi DNR-nya. Nah, ini DNR-nya nonaktif ya, jadi suaranya normal kembali seperti ini. Kalau saya aktifkan lagi, nah ada perbedaan ya teman-teman antara pakai fitur DNR dengan tanpa fitur DNR. Nah, ini tanpa fitur DNR. Lalu selanjutnya ya saya akan coba apa nih, windshield-nya ya. Kipasnya saya matikan dulu. Nah, ini windshield atau bulu kucing orang sebut ya. Kalau tanpa bulu kucing misalnya situasinya berangin-angin ya di puncak gunung misalnya seperti ini. Lalu kita pakai bulu kucing. Suaranya jadi lebih halus ya, lebih teredam. Oke, lalu saya juga akan coba pakai mic clip on, apakah ada perbedaan suara atau gimana.
Nah ini ya kabelnya, ini dicolok ke lubang di atas mic ini. Nah ini suaranya sudah berasal dari mic clip on dengan gain input 10 ya. Coba saya jauhkan. Panjangnya sekitar 1 meter lebih ya. Kalau seperti ini maka mic clip on-nya kita taruh ya di baju. Kemudian mic-nya kita taruh di bawah ya, di celana misalnya seperti itu. Kabelnya masukin ke balik baju ya. Nggak apa-apa lah kelihatan seperti ini. Ini adalah suara dari mic wireless Godox Muffling 2M2 dengan pakai mic clip on dan gain inputnya plus 10 dB. Dengan pemakaian normal di kerah baju ya, seperti inilah kualitas suaranya teman-teman. Oke, di sini ada dua mic ya, saya akan coba yang dua-duanya. Jadi sekarang sumber suaranya sudah dari mic A dan mic B ya. Kalau bareng begini saya nggak tahu apa masuk dua-duanya atau enggak nih. Di indikatornya sih di dua-duanya nyala ya, jalan gitu, bergerak-gerak. Coba kita cek ya, ini mic A, mic B-nya kita jauhkan, suaranya seperti ini. Kemudian mic B-nya didekatkan, mic A-nya dijauhkan, seperti ini. Kalau dua-duanya dijauhkan, nah ini dua-duanya dijauhkan, apakah terdengar suaranya? Ya. Oke, lalu saya akan coba pin magnetiknya ya. Cara pakainya seperti apa? Nah, ini magnet ya. Jadi, nah dia nempel di jepitannya ini. Ada logamnya. Cara pakainya, untuk magnetnya kita taruh di balik baju. Dan mic-nya tinggal ditempel saja. Jadi seperti ini ya cara pakainya. Oke, yang terakhir saya akan tes jarak tapi di luar ya tentunya. Halo teman-teman, saya mau tes jarak dari mic wireless Godox Muffling 2M2 ya. Ini paling jaraknya 2 meter aja. Saya akan berjalan mundur. Oke, masih ada suaranya. Sekarang saya maju. Apakah suaranya kresek-kresek? 3 rumah, ini 3 rumah berarti 30 meter. Kalau ini rumah yang keempat 40 meter nih sekarang 6 rumah. Masih ada nggak? Masih ada? Oke, masih ada. Ya, halo teman-teman, ini sekitar 60 meter jaraknya. Suaranya katanya masih ada. 70 meter, 80 meter masih ada. 90 meter di sini. Oke, di sini 100 meter ya. Nah, di sini 100 meter. Nah, sekarang saya sekalian mau coba fitur DNR-nya ya. Ini dengan digital atau digital noise reduction yang aktif. Ya, apakah suaranya masih ada? Ya, sekarang saya sedang jalan untuk mendekat. Digital noise reduction-nya aktif ya. Mungkin suara saya akan agak aneh seperti itu. Ya, nah ini suasananya berangin-angin sambil saya jalan mendekat. Ini 60 meter. Ini DNR-nya nonaktif lagi, suara normal ya. Ini jaraknya 40-an meter. Oke, suaranya mantap. Sampai jauh masih ada. 100 meter ada tadi, beneran. Mantap ini mic ya. Oke, untuk tes jarak cukup ya. Kita kembali ke studio. Oke, demikianlah teman-teman semuanya hasil tes mic wireless Godox Muffling 2M2. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari mic wireless yang sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya. Sejauh ini saya merasa mic Godox ini cukup memenuhi kebutuhan saya. Lebih praktis daripada mic Boya yang kabel tadi ya. Kalau saya sedang membuat video lalu mau ada keperluan, misalnya ke dapur atau ke kamar mandi, ya saya tidak perlu copot mic-nya, tinggal dibawa aja. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua sehat, sejahtera senantiasa. Amin.